Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji syukur kepada Allah SWT pada malam hari ini kita masih berikan nikmatnya sehingga kita masih berikan kesempatan dalam acara kajian filsafat pada malam hari ini. Sebelumnya saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Faiz yang pada malam hari ini berkenan hadir selaku pemateri. Kemudian salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum acara ngaji pada malam hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dapat memberikan berkah kepada kita semua, kepada keluarga kita dan kepada lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi wa fi sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Bapak Faiz. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ke sekian kalinya untuk pengajian filsafat kita. Kita lanjutkan. Minggu yang lalu saya sudah mengantarkan teman-teman untuk memahami satu alat dalam filsafat yang namanya hermeneutik. Saya merasa cara saya mengantarkan belum tuntas, maka saya antarkan sekali lagi untuk hermeneutik. Mengantarkannya 2 kali. Kalau sudah 2 kali diantar kok masih belum paham, ya kamu jalan sendiri aja lah. Cari jalan sendiri. Maksud diantarin terus, sudah besar kok. Oke ya. Setelah ini mungkin mulai minggu depan kita masuk ke isu-isu filsafat yang agak kontemplatif, reflektif. Mungkin akan dimulai dari dunia ontologi metafisika. Jadi saya merasa sudah cukup saya ngasih alat mulai pengenalan, kemudian logika dan hermeneutika dalam 12 kali pertemuan ini. Jadi kalau di kampus itu 12 kali pertemuan itu berarti sudah 1 semester. Iya, jadi saya anterin aja 1 semester. Tak anggap sakti sekarang kamu sudah punya senjata, baru kita masuk ke ontologi metafisika. Mulai agak yang mikirin jelimet-jelimet dikit deh. Kalau ini masih agak nyantai lah, karena alat itu biasanya lebih mudah ditangkap. Kalau sudah mulai minggu depan, kita mulai jadi filosof beneran.
Jadi siap-siap. Karena filosofi itu alternatifnya dua. Kalau enggak rambutmu budak, ya rotok, ya putih. Ya, dosen filsafat kan satu di antara tiga itu kan. Rambutnya botak atau rambutnya putih. Ternyata saya lebih banyak putihnya. Daripada budak memang tak pilih putih aja deh. Ya, karena kan dagelannya kan begitu. Dosen itu dilihat botaknya. Kalau dosen sejarah biasanya botaknya di belakang, karena yang dipikir masa lalu. Ya. Ya. Kalau dosen apa? Ya. Dosen saintek, dosen anu itu botaknya depan, yang dipikir masa depan. Dosen agama botaknya kanan, masalahnya dunia kanan. Oke, kalau dosen filsafat botak semua, masalahnya semua ilmu dibahas. Oke. Kemarin insya Allah sudah paham lah apa itu. Paling enggak, memang misi saya minggu lalu hanya biar teman-teman paham. Oh itu tuh hermeneutik, itu aja. Hari ini kita akan membahas, intinya adalah kayak gini tuh cara kerjanya hermeneutik. Itu aja. Kita lihat slide yang pertama. Oke. Level pembacaan. Kalau kemarin teman-teman sudah saya kenalkan kayak gitu toh hermeneutik itu. Nah sekarang terus gimana sih cara bacanya terusan? Nah itu ada level-levelnya. Jadi orang memahami itu selama ini kan pokoknya ya dipahami pakai akal gitu aja, simple. Tapi sebenarnya hati-hati dengan level-level pemahaman. Kalau kamu diskusi, kamu ada di level literal, sementara temanmu ada di level ontologis, nggak nyambung. Kalau kamu ngomong di level ontologis, temanmu ngomong di level eksistensial, sama, nggak nyambung. Banyak orang tawuran gara-gara salah level. Jadi diskusi jadi rame, panas, seolah-olah musuhan, padahal mungkin enggak. Agama itu kan juga begitu. Banyak sekali mazhab itu sebenarnya ngomong level. Mungkin kelompok yang satu ngomongnya di level literal, sementara yang satu ngomongnya di level historis kultural, menjaga tradisi. Yang satu ngomongnya di level eksistensial, dalam rangka aktualisasi diri. Nah itu beda-beda. Jadi kalau level literal itu berhenti pada teksnya. Makna aslinya teks itu apa sih? Kalau saya ngomong I love you, berhenti pada kata I love you-nya. Maksudnya aku cinta kamu, titik. Kalau saya ngomong Miss World, berhenti pada kata-kata Miss World-nya. Miss World itu, Miss itu nona, World itu dunia. Jadi Miss World itu mau nyari nona-nona di seluruh dunia. Nah itu berhenti pada kata-katanya. Jadi tidak masuk ke dalam. Pokoknya kata-katanya itu ya itu. 21. Nah itu 21 itu 21. Anak saya kalau careful ya, masuk ke 21 loh ya. Oh 21 itu. Karena memang secara literal 21. Nah, itu literal. Tapi orang mungkin membaca kok literal kok sih, kan nggak dalam. Tapi orang nggak akan bisa paham lebih dalam kalau literalnya saja nggak paham. Kamu nggak boleh melecehkan pembacaan literal. Tanpa literal kamu nggak bisa masuk. Literal itu pintunya. Kalau kata-kata I love you-nya kamu nggak paham, kamu nggak bisa masuk ke dalam. Ah itu apa ya maksudnya? Love itu apa ya? You itu apa nggak paham. Sekarang lagi rame pacarnya siapa? Saskia Gotik. Nah, kan ngomong Inggris nggak karu-karuan itu kan? Nah, itu literal, literal aja nggak karu-karuan. Maksudnya mungkin gaya, tapi yo jadinya wallahu alam bisawab itu tadi. Hanya Allah yang tahu apa maksudnya dia. Jadi itu literal. Ketika nggak paham aspek literal, orang memahami literalnya aja nggak paham, orang nggak akan bisa masuk lebih jauh. Ya. Ngomong apa itu ya? Apa? Ya iyalah, ono kontroversi hati lah, ono apa? Kemakmuran apa gitu. Sebulan.
literal itu. Hati-hati. Sebenarnya kamu jangan ketawa. Banyak mahasiswa kena penyakit kayak baca Saskia Gotik itu. Kalau ngomong buaya pakai istilah-istilah ilmiah, padahal kalau ditakoni mungkin dia tidak paham. Yang dia omongin itu apa juga tidak paham. Kalau nggak percaya, coba kalau ada mahasiswa demo dan orasi, kamu bawa recorder itu rekaman. Terus bawa pulang, nanti diputar, didengerin bareng-bareng di kamar. Itu mesti gak jelas. Kata-kata lucu, kapitalisme, revolusi, kok disambung-sambung sak karepe dhewe, sing penting suaranya banter. Iya, literal. Kalau literalnya nggak jelas, orang nggak bisa masuk ke dalam. Karena literal itu gerbangnya, makna aslinya. Kamu boleh nggak setuju Al-Quran jangan dimaknai secara literal, boleh. Tapi tetap kamu masuknya harus lewat literalnya. Nggak mungkin kamu nggak lewat sana, kecuali kamu merasa dapat wahyu baru dari Allah. Ya kan? Jadi literal. Teksnya paham dulu. Kalau itu teks fenomena sosial budaya, kamu harus ngerti itu fenomena apa dulu. Kalau fenomenanya sendiri nggak ngerti, kamu nggak akan paham. Itu fakta apa? Itu apa? Peristiwa tentang apa sih, kamu harus paham dulu. Kalau peristiwanya aja nggak paham, kamu nggak akan bisa ngerti apa itu. Tuh. Oke, itu literal. Banyaklah mungkin peristiwa sosial budaya yang bukan di lokalmu. Mungkin kamu orang Jawa, begitu ke luar Jawa, ke Sumatera atau kemana, kan nanti banyak peristiwa sosial budaya yang kamu sendiri nggak paham apa sih itu. Nah itu literal. Kamu kan ketika kami nggak ngerti apa itunya aja nggak paham, kan komentar aja kamu nggak bisa. Itu level literal. Di atas level literal ada level ontologis. Level ontologis itu yang diakses dua hal. Satu, makna dari kondisinya si author, si pengarang. Kalau itu teks, dari siapa teks itu berasal. Kalau itu fenomena sosial budaya, siapa pelaku fenomena sosial budaya itu. Itu level ontologis. Yang kedua, dunia yang dirujuk di literal itu level ontologisnya. Jadi ada dua level ontologis itu. Siapa autornya, terus dunianya teks itu dunia apa. Misalnya teks cerita tentang perang dunia kedua, level ontologis itu berarti kamu bahaslah tentang situasi saat perang dunia kedua. Jadi ontologinya teks berarti dunia yang dirujuk oleh teks dan dunia si pengarang. Jadi kalau ada tulisan tadi I love you, itu siapa yang ngomong, kemudian yang diomongkan dalam dunia apa, yang dirujuk apa sih. Meskipun artinya I love you, ternyata yang ngomong adalah anak kecil yang sedang belajar bahasa Inggris, itu maknanya akan sangat jauh beda dengan I love you yang diucapkan oleh anak muda yang baru ditolak oleh pacarnya. Yang satu ekspresi belajar, yang satu ekspresi stres. Kalimatnya sama, I love you. Oke. Author. Misalnya, kasih lagi, kalau itu kan teks. Kalau fenomena sosial budaya, ada yang ngasih minuman, ya kan? Minumannya jenisnya 3. Loh, teksnya minuman 3, titik. Tapi kalau kamu ingin paham, masuklah ke level ontologisnya. Siapa sih yang bikin teks minuman 3 ini, dari siapa? Ya kan? Terus rujuk dunianya. Kira-kira ketika dia punya ide kayak gini, itu sumbernya dari mana? Teori bahwa yang ngaji harus dikasih 3 minuman itu, kalau dari kitab-kitab apa, kalau dari tradisinya orang mana, loh, itu maksudnya level ontologi. Betul. Ini tentang apa sih kok minumnya 3 itu, kan gitu. Mungkin dia pakai dalil teks, apalah misalnya apa ya, yang bahwa Allah itu lebih suka yang ganjil-ganjil, jadi dikasihnya 3. Kalau 2 kan genap, kalau 1 kok tidak pantas, jadi akhirnya 3. Kalau 5 kok pakaian, kalau 7 kayak orang jualan misalnya.
Jadi itu makna di level ontologis. Jadi kalau ada teks, masuknya kamu ke situ. Teksnya adalah apa wis? Rambut gondrong kayak si Ain ini. Nah kamu tanya pelakunya, gitu loh. Siapa sih yang gondrong? Oh Ain. Kondisinya dia kayak gimana? Cara berpikirnya dia kayak gimana? Wawasan yang ada di kepalanya, gurunya siapa, dan seterusnya. Yang dibaca apa, dan seterusnya. Setelah itu dunia yang dirujuk. Ketika dia gondrong itu asal muasalnya kayak gimana sih? Pengaruhnya siapa? TV, kitab kuning, apa kan macam-macam. Penyanyi rock, apa itu dunianya teks. Jadi setiap teks kalau kamu ingin paham, jangan berhenti di literal, meskipun masuknya juga lewat literal, tapi akses juga level ontologisnya. Setelah level ontologis ada level yang lebih dalam lagi, yaitu level historis kultural. Level historis kultural itu jauh lebih luas daripada ontologis. Kalau tadi kan rujukannya teks, dunianya teks. Ini lebih luas lagi, yaitu dunia sosial, dunia budaya saat teks itu diproduksi. Itu harus dipahami juga. Itu historis kultural. Harus masuk ke sana juga. Kenapa? Karena teh yang tiga ini, gondrongnya, rambutnya si Ain, itu ikut logika zamannya pasti. Maknanya gondrong zaman sekarang dengan gondrong tahun 60-an zaman Oma Irama baru pegang gitar itu jauh berbeda. Maknanya celana sobek-sobek hari ini dengan celana sobek-sobek zaman dulu itu pasti beda. Itu logika zaman. Jadi mungkin zaman ibumu celana sobek itu menandakan nggak rapi, menandakan orang tidak punya uang, menandakan itu celana sobek-sobek. Jadi begitu kamu punya jin sobek-sobek, ibumu datang terus dijahit mesti kan. Padahal kamu maunya gaya malah dijahit. Kenapa? Karena logikanya ibumu beda dengan logika sobek era sekarang. Dia pakai logika sobek era tahun 60-an. Jadi, kalau bahasanya Hegel itu namanya akal dunia. Jadi akal dunia itu akan berkembang. Kalau bahasanya Hegel malah akal dunia itu akan berkembang ke arah yang lebih rasional. Kalau kamu sekarang gelisah, ini kok ada pertentangan Islam fundamentalis, Islam liberal, gimana ya nanti akhirnya? Kalau pakai Hegel gampang. Siapa yang bertahan dan tahan lama, berarti itu yang lebih rasional dan lebih benar. Karena akal dunia mengarah ke situ. Zaman punya logikanya sendiri-sendiri. Di Arab abad ke-7, zaman Nabi Muhammad baru datang, logikanya logika suku. Ya kan? Logika suku itu cara hidupnya hanya 3. Kalau tidak perang, ya menggembala atau dagang. Kan cuma 3 itu. Kalau menggembala nggak sukses, dagangnya rugi, mesti menyerang suku lain. Nah, Islam datang, Al-Quran datang dengan pakai logika-logika ini, biar dia bisa dipahami. Makanya ayat Al-Quran bilang orang laki-laki boleh nikah sampai 4. Nah itu kan pakai logika zaman itu. Kalau pakai logika zaman sekarang kamu mesti gelisah dengan ayat itu. Tapi zaman logika itu orang senang luar biasa. Perempuan bahagia dengan wah dibatasi 4 sekarang. Kenapa? Karena logika sebelumnya perempuan itu bisa dikoleksi sebanyak mungkin, bisa, iya kan? Kayak sifatnya kayak properti kan zaman itu. Iya, bisa dikoleksi. Ketua suku itu kalau zaman-zaman hidup tribal itu kan, perempuan itu semakin banyak dia perempuannya, semakin tinggi status sosialnya zaman itu. Dan logika itu kan sekarang nggak laku. Kalau laku susah kamu kan, karena kamu nggak punya pacar, status sosialmu rendah. Iya, kalau zaman dulu kayak gitu, status sosialnya tinggi. Makanya orang diperbolehkan poligami. Dan banyak hadis itu. Makanya saya kapan itu ada ceramah manten, kiai ini mendakul banget. Cuma dia setuju poligami. Jadi banyak hadis ternyata memang mendukung poligami. Antara lain hadis siapa Rasul yang harus saya hormati? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Terus lalu siapa? Bapakmu. Oh berarti kesimpulannya ibunya 3, bapaknya 1.
Jadi ibumu ya. Dan al-jannatu itu tahta ad-damil ummahat. Jadi kalau ingin ketemu surga, ibunya harus banyak. Karena ummahat kan, bukan umi kan, bukan tahta qadamil umi, tapi tahta ad-damil ummahat. Jadi kalau ibunya banyak baru ada surganya, kalau cuma satu belum. Ya, itu yang disebut level literal dan level ontologis itu gunanya di situ. Jadi pahamilah itu. Jadi level historis kultural itu membaca logika zaman ketika teks diproduksi. Karena ini menentukan makna juga. Kalau ada teks yang isinya misalnya memaki-maki Soeharto, dan teks itu berasal dari tahun 80-an, ini teks luar biasa nilainya. Pasti dari orang yang sangat berani, dari orang yang sangat revolusioner. Karena tahun 80-an jaya-jaya Soeharto. Tapi kalau ada teks yang memaki-maki Soeharto lahir hari ini, itu biasa. Semua orang juga sudah maki-maki Soeharto. Meskipun Soeharto sampai detik ini masih tersenyum. Iya kabarnya. Ya kan? Jadi dua teks yang sama, yang satu maki-maki Soeharto, satu juga maki-maki Soeharto, tapi derajatnya sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena dia lahir dari logika zaman yang berbeda. Yang satu lahir dari zaman ketika Soeharto sedang jaya-jayanya, yang satu ketika Soeharto memang sedang terpuruk. Nah, itu gunanya masuk ke level historis kultural, logika zaman. Dan yang terakhir ada level eksistensial. Nah ini sudah, kalau yang level 1, 2, dan 3 itu hanya melibatkan teks dan authornya dan konteksnya. Di level terakhir ini pembaca, orang yang memahami teks sebenarnya juga sudah ikut bermain. Kalau kamu memahami sesuatu, tadi kan masuk ke level literal, level ontologis, level historis kultural. Itu kan caramu membaca. Tapi hasil bacaanmu setelah kamu masuk ke literal, ontologis, historis kultural, itu sebenarnya ada di level yang terakhir, level eksistensial. Level eksistensial itu ketika pembaca dan teksnya bercampur jadi satu. Kalau bahasanya Gadamer namanya fusion of horizon. Jadi campur. Kenapa campur? Karena hasil pembacaanku itu adalah dialog antara maknanya teks dari 3 level tadi dengan aku yang baca. Jadi meskipun tadi sudah literal, sudah ontologis, sudah historis kultural, terus kamu tulis, oh berarti teks ini maksudnya ini, tapi makna yang maksudnya ini kan dari pembaca. Gitu. Misalnya tadi dikasih teh 3, tak cek ini dari siapa sih? Oh dari Takmir. Takmir itu secara ontologis dunianya kayak gimana sih? Oh dunia yang serba tradisional, serba apa misalnya. Terus historis kultural, era saat ini melihat Takmir kayak gimana, kan sudah semua. Oh berarti maunya dikasih minuman 3 ini ABCD sudah jelas. Tapi kan ketika aku nafsir, tapi meskipun demikian menurut saya jangan 3 deh, daripada mubadir. Kalau mau ngasih banyak, ya mendingan banyak sekian diplastikin nanti tak bawa pulang. Kan gitu. Nah, yang terakhir ini itu sudah versiku. Itu namanya level eksistensial. Meskipun dari era sekarang dan teks itu gak terlalu berharga karena semua orang juga sudah mencaci maki Soeharto, tapi menurutku memang dia perlu dicaci maki terus. Nah itu eksistensial versiku sudah. Itu namanya fusion of horizons. Ketika aku sudah dialog dengan teks, level eksistensial. Setiap orang membaca, asal itu bukan apalan untuk kepentingan tertentu, mungkin untuk ujian, mungkin untuk apa, pasti akan melewati level eksistensial. Membaca apapun, orang biasanya komentar, memberi makna. Kamu lihat tadi pacarnya Zaskia Gotik ngomong gak karu-karuan, kan kamu juga komentar. Kamu lihat berita anaknya Dani tabrakan, itu kan setiap kepala bunyi masing-masing. Suka-suka kamu komentari, komentar gratis.
Nah, komentarmu itu kan eksistensial namanya, versimu, menurut kamu. Itu namanya fusion of horizon. Teks sih teks, sejarah teks juga kayak gitu. Tapi makna teks, kalau bahasanya Abu Zaid, signifikasinya teks itu dari yang baca. Ayatnya sih, ya ayat itu, semua orang juga ngerti itu ayatnya. Tapi ayat ini dipakai apa, itu kan membaca ya. Kan sering saya contohkan misalnya ayat waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu kan jelas ayat untuk pemahaman antar budaya, syu'uban wa qabail. Tapi ayat ini terus kamu pakai secara eksistensial, ayat untuk mendukung pacaran. Nah itu kamu gitu loh. Sementara kamu yang nggak punya pacar akhirnya kan, wah masuk pacaran ada ayatnya, tak cariin ayat yang nggak boleh pacaran. Terus kamu ketemu ayat wala taqrabuz zina. Nah itu kan ayat sebenarnya ayat cuma ngomong jangan deket-deket zina. Nggak ada ayat wala pacaran wala taqrabu, nggak ada. Jangan dekati perempuan, nggak ada. Yang nggak boleh kan jangan dekati zina. Tapi ayat wala taqrabu zina itu terus kamu kasih signifikasi bahwa itu maksudnya orang dilarang pacaran. Nah itu level eksistensial. Boleh nggak sih pacaran itu? Kalau ada yang sudah punya pacar? Nah, iya. Filosof harus sadar dan tahu yang dilakukan. Jadi jangan sudah punya pacar tapi kamu nggak punya dalil. Kalau ditanya orang, kamu punya pacar ya? Punya. Dalil ya kok? Cari aja sendiri. Harus punya dalil. Karena sekarang orang hari ini kan cerewet dengan itu. Dalilnya apa? Gitu. Diawur Pak, surat Al-Baqarah ayat 346. Bu, sinopo. Apa isinya? Ya cek dewe. Ayat. Oke, itu level eksistensial. Karena saya ngisi-ngisi gitu biasanya mesti tanya, Pak, pacaran boleh nggak? Hukumnya pacaran gimana? Ya tergantung lah. Jawabnya kan enak. Kalau dunia manusia itu kan jawab paling enak itu tergantung. Kadang sunnah, kadang mubah, kadang makro, kadang haram, mungkin kadang wajib juga. Nah iya lah. Wajib tergantung dengan gaya pacaran gimana. Dan kalau kamu tidak pacaran gimana misalnya. Ya saya mengerti kamu dapat penyakit. Kata dokternya, penyakitmu ini akan sembuh kalau kamu punya pacar. Nah berarti wajib kamu cari pacar. Itu kan dalam rangka obat. Ya. Nah kalau gitu gampang. Susahnya kalau pertanyaannya, gimana Pak pacaran yang Islami? Sumpah lagi. Ya pacaran yang Islami itu kalau mau pegang tangan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selesai alhamdulillah. Oke. Pola umumnya tadi. Sekarang kita lihat pola khusus hermeneutik. Ya. Masuk ke jenis ilmu yang pertama. Kita masuk ke ilmu jenis pengetahuan namanya naturalism self. Ilmu kealaman, IPA, fisika, biologi, kimia. Gimana cara memahami, gimana hermeneutika ilmu-ilmu ini. Jenis pengetahuannya ini sebenarnya modifikasi dari pemikirannya Habermas. Cuma nanti ada bagian belakang yang tak modifikasi karena biar kamu tidak bingung. Dan nama Habermasnya nggak saya sebut karena biasanya begitu tak sebut nama dan istilah-istilah rumit itu kamu sudah keder duluan. Dan kadang-kadang terus kamu pakai kayak pacarnya Zaskia Gotik itu, dipakai gaya. Belakangan lah gayanya. Sekarang kita pahami aja pelan-pelan. Jenis ilmunya namanya ilmu empiris analistis. Empiris itu karena dia faktual, bisa diakses oleh panca indramu. Analistis, bisa dianalisis karena dia objeknya nyata. Mode pengetahuannya namanya Erklären. Erklären itu dijelaskan. Kamu tinggal menjelaskan. IPA, biologi, fisika itu kan kamu mengobservasi terus jelaskanlah.
Orang nggak bisa mempengaruhi, nggak bisa mengakses. Air kalau dididihkan 100 derajat dia akan mendidih misalnya. Kalau dipanaskan 100 derajat mendidih. Itu kan kamu tinggal menjelaskan. Kamu nggak bisa intervensi. Kamu nggak bisa coba dikasih doa apa ya biar nggak jadi mendidih kalau 100 derajat. Nggak bisa. Karena itu fakta empiris. Jelaskan aja bahwa nanti maknanya bagi kamu secara subjektif apa monggo, tapi secara empiris analitis dia objektif. Tinggal kamu jelaskan. Makanya sifatnya objektif. Jadi kalau ada orang tanya objektivitas itu ada nggak Pak? Ada di level empiris analitis. Karena ada itu kan yang genit semua hal itu subjektif, tergantung. Iya, dalam ranah apa dulu. Tapi dalam ranah ini, dalam ranah empiris, dunianya objektif. Tembok ini warnanya apa? Hijau. Kamu kan nggak berani. Enggak lah, itu tergantung perspektifnya. Kita lihat dari mana dulu. Nah itu, iyalah. Tapi kalau kamu mau jujur ini tetap hijau, kecuali kamu buta warna. Objektif. Orang Amerika pun bilang hijau, orang Yahudi akan bilang hijau. Orang apa yang paling kamu benci apa? Ahmadiyah akan bilang hijau. Orang apa lagi ya? Biasanya kamu Afrika pun akan bilang hijau. Ronaldo, Messi meskipun dia musuhan tetap Ronaldo bilang gitu, enggak, aku enggak hijau kan hijau. Objektif. Musuhmu bilang hijau, temanmu bilang hijau, objektif, universal. Jadi ada kan dunia empiris. Gedung ini tingginya berapa? Bisa diukur dan objektif. Bahwa terlalu tinggi apa tidak menurutmu? Menurut saya terlalu tinggi gedung ini, yang lain nggak terlalu. Itu kan, itu baru subjektif. Tapi gedung ini tingginya berapa? Kalau saya bilang ini sekitar 2 meteran lebih dikit lah. Nah itu objektif. Orang Amerika juga bilang objektif. Orang kafir yang masuk neraka juga akan bilang 2 meter lebih dikit. Kan gitu. Oke, untuk hal yang objektif orang sepakat. Kenapa? Karena manusia nggak bisa intervensi. Setiap orang tinggal menjelaskan aja. Nah, meskipun demikian ketika orang belajar dunia ilmu kealaman, dia punya kepentingan juga. Kenapa sih ilmu ini kamu pelajari? Ya, karena kita butuh alam, kita hidup di alam. Maka kita belajar ilmu ini untuk kepentingan teknis. Misalnya, kenapa kamu belajar ilmu tentang cuaca, tentang hujan? Ya biar paham tentang cuaca. Kalau sudah paham gimana? Kita atur teknik untuk menyikapi. Oh kalau bulan-bulan kayak gini ini waktunya hujan, sudah waktunya beli jas hujan nih. Yang petani, oh ini sudah bulan-bulan panas ini, waktunya nanam padi nanti aja, sekarang nggak usah nanam padi. Kan ini teknis. Kalau warna hijau itu agak nyolok di mata, gimana ya? Dikasih hijau nggak ya? Kalau nggak apa-apa hijau daripada putih misalnya. Itu kepentingan teknis. Orang belajar dunia objektif itu biasanya ada kepentingannya, kepentingan teknis. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa meskipun ilmunya objektif, tapi kepentingan mempelajari ilmu itu tergantung manusianya. Ilmunya fisika, biologi, kimia, dan seterusnya. Manusia juga di level fisik itu juga sifatnya objektif. Misalnya kalau kamu dipukul pasti sakit dan benjol, itu objektif. Kalau kamu enggak Pak, enggak sakit, itu kan karena kamu sudah latihan, mungkin karena kamu sudah fitness tiap hari. Jadi karena dari yang mukul saya, ya mesti enggak sakit. Tapi si mukul Tyson ya kamu langsung tahu. Karena apa? Secara natural memang seperti itu. Manusia itu kan makhluk hidup, makhluk hidup sama makhluk hidup itu kalau benturan malah. Kalau barang mati itu kalau dibenturkan biasanya teposnya ke belakang. Tapi kalau barang hidup dibenturkan teposnya ke depan. Mendul, kalau kamu benturan sih pasti mendul. Apalagi yang lain. Oke. Ada dunia objektif. Ini untuk kamu ingat-ingat. Jadi besok kalau ada orang tanya objektivitas itu ada enggak? Ada, no? Ya kan?
1 tambah 1 2, itu kan objektif. Tergantung Pak, itu bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya, kalau ada yang gitu ya enggak apa-apa. Kamu tinggal jawab, serah apa sing waras ngalah. Karena memang secara objektif ya 2, 1 tambah 1. Kamu mau ngeyel kayak apa ya 2. Ya, ilmunya fisika, biologi, kimia, DLL. Cari sendiri DLL itu. Oke, masuk ke ilmu yang kedua. Nah ini baru subjektif sifatnya. Geisteswissenschaft, ilmu kemanusiaan, humaniora. Jenisnya historis hermeneutis. Sifatnya menyejarah karena tentang manusia. Kalau tadi cukup dijelaskan aja manusia berjarak dari objeknya, kalau ini tidak bisa, dijelaskan aja tidak bisa. Dia harus dipahami. Verstehen, agama itu harus dipahami, tidak bisa dijelaskan aja. Dia harus dimasukkan, dia harus dihayati. Sifatnya subjektif. Kamu akan paham gimana nikmatnya sholat kalau kamu sholat. Kenapa? Karena dia subjektif. Hanya yang sholat yang paham. Kalau ada yang tanya, pacaran itu mengganggu kuliah apa mendukung kuliah? Nah, itu kan subjektif. Kamu nggak bisa jawab. Yang bisa jawab yang punya pacar. Gitu. Dan yang punya pacar pun penghayatannya juga bisa beda-beda. Ada yang mengganggu kuliah karena setiap kali kuliah terbayang pacarnya karena kebetulan pacarnya jauh. Ada yang mendukung kuliah karena kebetulan pacarnya sak kelas. Jadi rajin biar tiap hari ketemu pacarnya. Yang satu sangat mendukung Pak pacaran itu Pak. Alhamdulillah dengan pacaran nilai saya jadi bagus karena kalau ujian dikasih contekan sama pacarku. Yang satu saya terganggu sekali Pak dengan pacar itu Pak. Karena pacar saya di luar saya takut digodain orang. Itu subjektif. Oke. Ya kenapa takut? Karena ya salah dewe cari pacar kok yang cakep-cakep. Cari pacar itu jangan terlalu cakep, bikin kamu sumpah. Pengen tenang itu. Jadi yang biasa-biasa aja lah. Yang kalau ditinggal kamu nggak nangis. Ya kan? Iyalah. Kamu nyarinya yang unggulan terus. Biasa-biasa aja. Jangan cari yang terlalu cakep, bikin susah. Makanya pertanyaannya, kamu ingin hidup tenang apa enggak? Kalau ingin hidup tenang, jangan cari yang terlalu cakep. Iya, karena memang kecantikan itu tidak abadi. Kalau kejelekan ya. Jadi jangan percaya. Kalau orang cakep, percayalah nanti umur 60, 70 sudah nggak cakep lagi. Tapi kalau orang jelek enggak. Sekarang jelek bisa umur 80. Jadi carilah yang konsisten, yang bisa dipercaya. Jangan cari yang menipu. Jadi, ya, cari yang awet, jadi enak. Jangan cari yang berubah-ubah. Oke, jadi ini ilmu-ilmu subjektif, ilmu humaniora. Makanya jenis ilmunya psikologi, antropologi, filsafat. Filsafat itu ilmu subjektif. Nyari kebenaran objektifnya itu susahnya luar biasa. Meskipun ada aliran namanya behaviorisme dalam psikologi, dalam antropologi yang bilang mekanis bahwa dunia manusia yang human itu sifatnya juga eksak. Meskipun sekarang behaviorisme ya dikritik habis-habisan. Karena manusia tidak bisa eksak. Tidak ada jaminan kalau uangnya banyak mesti senang. Tidak ada jaminan kalau orang kota mesti individualis. Tidak ada jaminan kalau orang desa mesti gotong royong. Teori-teori sosial, teori-teori jiwa manusia itu kan nggak pasti. Sampai sekarang masih misteri. Makanya sifatnya subjektif. Antropologi juga begitu. Budaya. Meskipun kalau yang behaviorisme kan semuanya dianggap mekanis. Budaya pun dianggap mekanis kan. Ini budaya maju, ini budaya mundur. Nah itu dunia subjektif yang dianggap objektif.
Bahkan sekarang kan kayak perilaku-perilaku manusia, jatuh cinta, patah hati, itu kan dianalisis kira-kira unsur kimia apa yang mempengaruhi. Kan gitu. Kalau orang pinter itu berarti DNA-nya berapa, pengaruh gen ini berapa, pengaruh gen itu berapa, kan gitu. Bahkan dikembangkan teknologi cloning. Wah, nanti cloningnya Einstein, cloningnya itu kan. Sekarang ada. Yang sudah sukses kan pakai kambing. Kalau kambing gampang, karena kambing tidak mikir. Ya kan, memfotokopi fisik itu gampang. Yang susah kan memfotokopi jiwanya. Kamu mengkloning Einstein, apa bisa menjamin besok lahir Einstein seperti itu? Kamu mengkloning sekolah gitu, SBY mungkin bikin yang tinggi besar kayak SBY bisa difotokopi, tapi yang santainya dan leletnya kayak SBY. Iya, jadi tidak gampang itu banyak faktor sejarah yang mempengaruhi. Tidak apa-apa. Kemarin ada pertanyaan, kenapa sih di kantor-kantor lihat ada acara-acara penting kok selalu ada fotonya SBY? Ternyata jawabannya ya karena SBY nggak bisa hadir langsung, jadi fotonya yang ditaruh SBY-nya. Kalau SBY-nya bisa datang nggak perlu foto. Oke, jadi ya kan, bahkan yang iyalah kamu mau fotokopi fisik itu gampang kok, bikin anak juga cepet. Tapi yang susah kan enggak deh kalau manusia lamanya nunggunya 9 bulan 10 hari. Tapi fotokopi jiwa apa bisa? Bahwa IQ sama-sama 100 iya, tapi siapa bisa menjamin yang satu nilai filsafat A nanti satu pasti juga nilai filsafat A? Karena manusia punya determinasi sejarah yang beda-beda. IQ-nya sama, yang satu bapaknya disiplin sekali sehingga hidupnya rapi, teratur, tertata, dan sukses. Yang satu karena ekonominya susah, dia tidak terawat, akhirnya tidak sukses, atau malah sukses di bidang yang sangat berbeda. Itu sangat mungkin. Dan itu human. Manusia tidak bisa digeneralkan. Tidak pasti kalau ada kasus tembak-menembak itu mesti karena A atau karena B. Tidak pasti kalau ada kerusuhan itu pasti karena A atau karena B. Selalu ada faktor-faktor yang beda. Cara orang memahami modus peristiwa terjadi, modus sejarah berjalan itu sifatnya subjektif. Maka tidak bisa cuma dijelaskan, dia harus dipahami. Teori Verstehen ini dari filosof namanya Wilhelm Dilthey. Cara orang memahami pakai pemahaman itu gimana sih? Pakai empati. Empati itu transposisi, memposisikan dirimu di posisi objeknya. Kalau yang tadi yang objektif kan kamu ambil jarak masih bisa, tapi untuk dunia ini kamu harus masuk ke objekmu. Kalau ada temenmu nangis karena orang tuanya meninggal misalnya, kamu masuk ke dia, iya ya, seandainya orang tua saya yang meninggal, kasihan sekali. Itu empati. Verstehen. Karena manusia tidak bisa 1 tambah 1 2. Tidak pasti yang kejar-kejaran itu karena yang satu punya salah, yang belakang yang disalahin. Oh, ada kejar-kejaran, mesti yang depan ini copetnya, yang belakang ini enggak mesti. Kadang-kadang orang pacaran itu juga kejar-kejaran. Di pantai kejar-kejaran, ya kan? Kalau ada, ini berdua pacaran terus cubit-cubitan, aduh itu kekerasan terhadap perempuan. Lebih biasa kan orang pacaran saling mencubit, saling menyenggol, saling itu kan. Yang satu senggol-senggolan dan seneng, sementara kalau pas ada pertunjukan dangdut senggol-senggolan dan tawuran. Ya kan? Jadi kamu tidak bisa senggol-senggolan adalah penyebab tawuran, nggak mesti. Kadang-kadang penyebab apa ya nek pacaran gitu, habis senggol itu. Ya. Oke. Untuk ilmu ini kan terus kita pelajari. Kita belajar psikologi, kita belajar antropologi, kita belajar filsafat. Semua ilmu humaniora kita pelajari. Kepentingannya apa sih? Kepentingannya untuk hidup bersama. Namanya intersubjektif. Betul. Saya sedang sakit gigi.
Nah terus kamu, oh ya sakit gigi. Kalau saya sakit gigi itu, kalau ada suara bising dikit aja marahnya luar biasa. Oke deh kalau gitu saya nggak ganggu kamu. Nah, itu kan pergaulan antar subjektivitas, kerjasama. Karena kita hidup di kamar yang sama, sementara kamu tidak bisa gitu, ya sudah. Nah, itu intersubjektivitas, saling memahami. Jadi ilmu, kamu belajar psikologi biar ngerti orang lain, kamu belajar antropologi biar ngerti budaya lain, kamu belajar filsafat biar ngerti model berpikir lain, model benar lain, dan seterusnya. Dalam rangka intersubjektif. Kamu sendiri kayak gini, oh ada tuh yang kayak gitu. Intersubjektif. Jadi yang belajar psikologi, antropologi, filsafat nggak boleh wawasannya tertutup, kamu harus terbuka. Kenapa? Karena ilmu-ilmu humaniora tujuannya untuk intersubjektivitas, untuk saling kenal, untuk saling memahami antar budaya. Jenis ilmu yang kedua. Jenis ilmu yang ketiga, nah ini agak khusus, ilmu sosial. Dunia sosial itu sebenarnya gabungan antara dunia yang subjektif